Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan bersemangat. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan manusia. Masih bersama Bu Anita Adi Susilawati. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat membandingkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengklasifikasi informasi terhadap pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Dapat membuat diagram penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian kita juga dapat menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan hasil melihat rekaman tarian daerah. Wah, seru sekali ya pembelajaran tema 2 kali ini. Kita akan mempelajari pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Silahkan anak-anak dapat membuka buku tematik pada halaman 52, tema 2. Di situ akan terlihat penyebab gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang pertama adalah dari fisik. Biasanya pada bayi lahir yang prematur, gangguannya itu mulai dari lahir karena lahirnya itu masih 7 bulan atau 8 bulan. Jadi paru-parunya masih belum sempurna. Sudah lahir, jadi perlu diinkubator, perlu menggunakan alat bantu pernafasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Untuk influenza, flu disebabkan oleh virus. Ada juga penyakit tuberkulosis. Nah, itu ada bakteri Mycobacterium. Ada juga flu burung disebabkan virus H5N1. Bronkitis itu adanya peradangan pada bronkus karena virus juga. Pneumonia itu ada radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri pneumonia. Ada juga yang terbaru, COVID-19 disebabkan oleh virus. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan, kanker paru-paru, adanya pertumbuhan yang tidak terkendali di dalam paru-paru. Itu macam-macam penyakit yang bisa dibuat contoh ya. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga karena lingkungan, faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa yang menyebabkan gangguan pernafasan? Lingkungan yang tidak baik adalah lingkungan yang menyebabkan oksigen kita menipis. Karena banyak asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Nah, itu menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian anak-anak,
Agar kita terhindar dari sesak saat bernafas karena lingkungan yang kotor, banyak asap, itu perlu pohon juga ya. Pohon kan menghasilkan oksigen. Jadi di lingkungan kita itu perlu ada pohon. Kemudian jika ada orang yang merokok, lebih baik kita menghindar saja karena perokok yang pasif itu lebih berbahaya ya. Kita menghindar saja jika ada perokok yang sedang merokok. Oke. Baik, slide selanjutnya yaitu apa yang kalian ketahui tentang asma. Ya, bisa kalian baca kembali pada halaman 57. Di situ ada kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin sulit bernafas dan menyediakan obat di dalam botol spray agar dapat bernafas dengan lega. Nah, asma itu apa? Asma itu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Misalnya, asma ini timbul karena ada udara dingin, pemicunya ya, debu, kotoran, jadi langsung sesak. Nah, ini kakek Husin ya, disemprot mulutnya, di dalamnya sudah ada obatnya karena asma. Nah, ini adalah perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Jika penderita asma itu yang sebelah kanan, itu bronkusnya sakit, itu sangat sempit sekali untuk bernapas ya. Kalau bronkus yang normal itu tuh tempatnya udaranya keluar masuknya enak. Untuk selanjutnya, Kuldesak Lantaran Jarewu pada halaman 53 ada cuplikan sebuah majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Anak-anak perlu membaca halaman tersebut ya. Ingat bahwa kita dengan membaca akan sangat banyak ilmu yang dapat kita serap. Jadi, semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan kita. Nah, setelah kalian membaca pada halaman 53 sampai 54, buatlah pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apa? Apa penyebab asap di Riau? Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian kalian menjawab, plus itu artinya jawabannya. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, siapa? Di mana? Bagaimana? Yang terakhir nomor 5, mengapa? Anak-anak tugasnya yaitu membuat pertanyaan serta jawabannya ya dengan membaca halaman 53. Selanjutnya, ini kita akan belajar tentang gejala awal asma. Kembali lagi ya tentang kakek Husin ya. Gejala awal asma itu adalah batuk pada malam hari, masih batuk-batuk ringan. Kemudian ada sesak nafasnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nafasnya berbunyi saat mengembuskan nafas. Gitu anak-anak ya. Kemudian step yang keempat, rasa berat di dada. Jadi nafasnya itu sangat berat. Dahak sulit keluar, jadi ada di tenggorokan, gak enak banget ya. Itu adalah gejala-gejala awalnya asma. Kalau sudah berat, bagaimana gejala berat asma? Waktu batuknya itu lebih hebat. Aduh, tambah banyak ya. Sampai perutnya sakit, sampai dadanya sakit karena batuknya hebat. Kemudian sesak nafasnya makin berat. Jadi perlu oksigen di rumah itu ya. Kulitnya kebiruan di sekitar mulut. Wah, ini sudah berat sekali nih.
sudah pucet, sangat-sangat pucet. Jadi semprotan yang punya kakek Husin itu sudah nggak berfungsi kalau sudah gejala berat asma, harus dibawa ke rumah sakit. Sulit tidur. Nah, ini sulit tidur, sebaiknya duduk karena dengan duduk bisa bernafas lebih lega. Jadi nggak bisa tidur karena batuknya hebat. Step yang kelima, kesadaran menurun. Jadi sudah bicaranya tidak karuan. Ditanya, sudah makan? Aku mau ke pasar jawabannya. Ya, itu loh ya. Kakek Husin, ayo minum obat. Enggak, aku mau mandi. Lah jawabannya itu sudah kurang benar. Jadi kesadarannya menurun. Itu tadi ya tentang gejala awal dan gejala berat pada asma. Sekarang kita akan mempelajari tentang properti tari karena kakek Husin itu sudah sehatan kepingin melihat cucunya laki-laki yang seumuran Edo bernama Dani. Dani dan Edo itu ingin bermain tari-tarian. Nah, ini kita akan mempelajari tentang properti tari. Properti tari adalah benda atau peralatan yang digunakan untuk penunjang tari, berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditunjukkan. Dasar pemilihan properti tari, jadi kakek Husin itu membantu Edo dan Dani dalam memilih properti tari apa saja. Yang pertama, harus menggambarkan makna tarian dan mendukung tema tarian. Yang kedua, terdapat kearifan budaya lokal. Ketiga, tidak menghambat gerakan tari. Jadi tariannya tambah bagus, masih ada budaya Indonesia. Kemudian tidak menghambat gerakan tari, tetap lincah tariannya ya. Ini adalah properti tari. Wah, ini adalah tari apa? Tari Klono Topeng dari Jawa Barat. Yang kedua, tari apakah ini? Ya, betul. Tari piring dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Jika tari Klono Topeng, propertinya topeng selendang ya. Kemudian tari yang ketiga adalah tari Rangku Ayak dari Jambi. Ini rebana properti tarinya. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban masyarakat. Hak-hak dan kewajiban pada masyarakat pada halaman 63 pada buku tematik. Di situ kalian akan membaca kegiatan kerja bakti pada masyarakat. Kalian bisa membaca dan melihat ini ada beberapa hak. Yang pertama, hak masyarakat mendapat perlindungan hukum, hidup tenang damai, lingkungannya juga bersih, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Kemudian, kewajiban masyarakat yaitu harus mematuhi norma, menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menghormati tetangga dan ikut kegiatan-kegiatan masyarakat. Contohnya kegiatannya adalah ya kerja bakti pada halaman 63 itu. Jadi semuanya saling membantu membersihkan lingkungan agar mendapat haknya yaitu hidupnya tenang dan lingkungan bersih. Selanjutnya, di sekitar masyarakat tersebut juga banyak beraneka macam jenis usaha ekonomi. Ada yang dikelola sendiri, yaitu pertanian, jadi mengelola sawah, tegal. Jika perdagangan, ada yang menjadi pedagang kaki lima, ada yang buka warung, buka toko kelontong, bisa seperti itu.
Yang ketiga, usahanya jasa. Jadi menawarkan jasa yang orang tersebut punya, yaitu bengkel, memperbaiki sepeda motor, kemudian buka salon, kemudian penjahit, itu ya. Kemudian yang D, industri kecil. Nah, pembuatan anyaman, kemudian membuat souvenir-souvenir, mebel, kursi, itu ya. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama yaitu firma. Firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal. Setiap orang firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma tersebut. Biasanya bergerak pada konsultan hukum, konsultan keuangan. Ada juga konsultan desainer gitu ya. Kemudian yang B itu CV. CV kepanjangannya adalah Persekutuan Komanditer. Ini juga sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Untuk CV itu ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor. Investor itu tidak terlibat dalam pengelolaan CV. Jika yang sekutu aktif itu mengelola mengelola usaha tersebut. Kemudian yang C, perseroan terbatas atau PT. Ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu sebagai bukti kepemilikan seorang perusahaan atau menyetorkan modal. Kemudian pemilik saham akan memperoleh keuntungan. Perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat didagangkan di pasar modal. Yang D, BUMN, kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah. Contohnya kereta api, PLN, PDAM. Nah, seperti itu. Yang E, koperasi. Koperasi ini berupa usaha bersama yang berlandaskan dengan kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi. Ya, bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi yang menyediakan sembako dan kebutuhan sehari-hari. Koperasi kedua yaitu simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam uang ya. Kemudian koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi kepada anggotanya. Contohnya pengusaha batik, tempe, sapi. Selanjutnya, koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya. Contohnya koperasi travel, angkutan gitu ya. Kemudian ada fotokopi. Koperasi yang kelima yaitu serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola jenis semua usaha. Misalnya di dalamnya itu ada barang konsumsi, menyediakan simpan pinjam, kemudian ada penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tema 2, subtema 2.
Tugas hari ini yaitu membuat masing-masing satu pertanyaan dan jawaban pada halaman 54 sampai 55. Kemudian, buatlah bagan hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Ini bagan hak dan kewajiban di rumah. Apa saja ya? Cukup 2 saja, 2 hak, 2 kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Kemudian siap-siap ya anak-anak, kalian akan melihat sebuah video tari-tarian. Jadi nanti disiapkan di rumah, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menuliskan tentang apa ya? Itu kita akan mengerjakan halaman 90, membuat diagram unsur-unsur pada peragaan tari pada pembelajaran selanjutnya. Oke, semoga anak-anak dapat memahami apa yang sudah Bu Anita jelaskan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.